Berita Sumsel 24 jam hari ini, jembatan berstruktur besi yang merupakan akses utama yang terletak di Desa Pagarjati, Kecamatan Benakat, Kabupaten Muara Enim mengalami rusak parah. Padahal jembatan ini merupakan akses penghubung dua kabupaten. Jembatan yang ada di Desa Pagarjati, Kecamatan Benakat, Kabupaten Muara Enim mengalami rusak parah. Dari hasil pantauan palpres.com, beberapa elemen dari jembatan seperti tiang penyangga dan lantai jembatan banyak yang sudah rapuh bahkan patah. Selain itu, terdapat beberapa lubang di lantai jembatan sehingga menyulitkan kendaraan yang melintas. Beberapa lubang yang ada di atas jembatan sempat dilakukan penambalan oleh warga dan perangkat desa, namun kondisi jembatan kembali rusak karena komponen jembatan yang sudah rapuh dan berkarat. Kepala Desa Pagarjati, Helmi, mengatakan jika jembatan ini dibangun pada tahun 2000, sejak dibangun jembatan tersebut belum pernah diperbaiki sehingga mengalami banyak kerusakan. Seperti diketahui, jembatan ini merupakan akses utama dan satu-satunya untuk 4 kecamatan yang termasuk di wilayah Kabupaten Muara Enim dan Pali. Masyarakat keempat kecamatan menggunakan akses jembatan untuk mengangkut hasil tani dan bahan pokok sehari-hari. Dia berharap agar jembatan ini segera diperbaiki karena jika putus bisa mengisolir 4 kecamatan dan warga dari puluhan desa yang ada. Mulai jembatan ini berdiri tahun 2000. Jadi tahun 2000 sampai 2021 ini berarti umur jembatan ini sudah 1 tahun. Ini kita sudah dicek jalan menuju Simpang Dekat ke Muara Enim sampai ke Pali. Ini jalan kecamatan, bukan jalan desa lagi, Pak. Di bawah itu sudah banyak putus. Penyangganya, Pak, ya? Yang penyangganya itu sudah putus. Kita kepada pemerintah untuk Kabupaten Muara Enim atau pihak Provinsi Sumatera Selatan, oleh karena untuk terhalangnya ekonomi masyarakat desa dari penghubung antara kabupaten ini, kami minta pemerintah desa ini supaya agar kiranya menganggarkan anggaran untuk jembatan ini permanen. Oke. Reporter dan juru kamera Ahmad Fuadi, palpres.com. Pemirsa, Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo memastikan 86% remaja usia sekolah sudah divaksin. Hal itu disampaikan Harnojoyo saat menghadiri video conference dengan Presiden Joko Widodo di SMP Negeri 53 Palembang. Pemerintah Kota Palembang terus gencar melakukan vaksinasi COVID-19 untuk mencapai herd immunity. Saat ini sudah 86% remaja dari 192.000 orang sudah melakukan vaksinasi. Hal ini disampaikan Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo saat menghadiri video conference dengan Presiden RI Joko Widodo di SMP Negeri 53 Palembang Selasa kemarin. Harnojoyo mengatakan vaksinasi ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID di Palembang. Dengan kegiatan ini juga dia berharap agar Palembang bisa kembali masuk ke zona hijau. Meski sudah divaksin, Harno mengimbau agar masyarakat Palembang tetap taat dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Laksanakan vaksinasi secara massal untuk anak remaja kita, tepatnya di SMP 53 di Kecamatan Satu. Kita bersyukur di Kota Palembang sekarang ini laporan Kepala Dinas Pendidikan maupun Kesehatan Kota Palembang, anak remaja kita sudah 86% tervaksin tahap pertama dosis pertama dan sudah 56% dosis kedua. Artinya sehubungan dengan level kita hari ini sudah level 2 dan zona kuning. Nah, mudah-mudahan dengan upaya kita semua untuk melaksanakan vaksinasi anak-anak nanti tidak ragu-ragu lagi untuk tatap muka di sekolah. Karena yang paling penting bagi kita adalah rasa
senang, rasa bahagia, ya, akhirnya timbul semangat itulah yang akan mengakibatkan kita bisa sehat. Ketua Tim Pengendali dan Pengawas Vaksin bagi Pelajar dan Badan Intelijen Negara, Brigjen Pol Ermayudi Sumarsono mengapresiasi pelajar Kota Palembang yang antusias untuk divaksin. Untuk itulah dia berharap penerapan pembelajaran tatap muka bisa berjalan dengan lancar. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam video conference berperan agar tetap memberlakukan sistem protokol kesehatan di dalam proses pembelajaran tatap muka yang sudah dimulai. Presiden juga mengaku bangga melihat semangat peserta didik yang mau melaksanakan vaksinasi dosis pertama ini. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Hujan dengan intensitas tinggi di wilayah hulu memicu terjadinya luapan di Sungai Ogan, Kabupaten Ogan Kemering Ulu, Ahad kemarin. Hal ini mengakibatkan Sungai Kemering yang berada di Oku Timur mendapat banjir kiriman. Hujan dengan intensitas tinggi di wilayah hulu memicu terjadinya luapan di Sungai Ogan, Kabupaten Oku, Ahad kemarin. Hal ini mengakibatkan Sungai Komering yang berada di Oku Timur mendapatkan banjir kiriman. Kepala BPBD Oku Timur, Mas Agus Habibullah mengaku telah berkoordinasi dengan BPBD Oku Selatan untuk selalu menginformasikan keadaan dan situasi air sungai di sana sebagai upaya untuk mengantisipasi banjir bandang karena luapan air Sungai Komering. Selain itu, pihaknya juga sudah meminta tim reaksi cepat yang ada di kecamatan untuk selalu bersiaga agar tidak terjadi kemungkinan terburuk jika terjadi banjir kiriman. Pihaknya juga menghimbau agar masyarakat terutama yang beraktivitas di sepanjang aliran Sungai Komering untuk selalu berhati-hati dan selalu waspada. Kemarin hari Senin tanggal 18 Oktober sekitar pukul 17 sore itu air Sungai Komering itu naik dan mulai masuk ke rumah halaman dan rumah warga. Kejadian itu besar pukul 17 sore sampai surutnya itu pukul 3 dini hari tadi pagi, pukul tanggal 19 ini. Jadi tidak ada korban jiwa. Masyarakat juga sebelumnya sudah kita beritahu antisipasi karena kita ini kebanyakan Oku Timur ini banjirnya Sungai Komering itu, naiknya Sungai Komering itu kiriman dari Oku Selatan. Nah, jadi kita pun sering monitor dan konfirmasi dengan BPBD Oku Selatan. Jadi mereka intens terus, curah hujan tinggi selama misalnya 1 hari penuh mereka melaporkan. Juga kalau mereka terjadi banjir bandang juga mereka melaporkan. Reporter dan juru kamera Resti melaporkan untuk palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami perkara operasi tangkap tangan yang melibatkan Bupati Musi Banyuasin Dr. Dodi Reza Nurdin beberapa waktu lalu. Kali ini lembaga anti rasuah ini menggeledah kantor dinas PUPR untuk melengkapi berkas perkara. Tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi membuka segel yang terpasang di pintu masuk kantor dinas PUPR Musi Banyuasin kemarin. Kedatangan tim dari lembaga anti rasuah yang dikawal puluhan anggota kepolisian ini untuk mendalami kasus operasi tangkap tangan yang melibatkan Bupati Musi Banyuasin nonaktif Dr. Dodi Reza Alex Nurdin. Setelah menggeledah sekitar 5,5 jam ini, penyidik membawa 4 koper berwarna hitam. Setelah itu, tim penyidik langsung menuju ke ruang setda dan kantor bagian pengadaan barang dan jasa yang satu gedung dengan kantor Bupati Muba. Sekretaris Dinas PUPR Muba, Roylan, mengatakan bahwa tim penyidik sudah melakukan penggeledahan di ruang Kepala Dinas dan Kabid. Di ruang tersebut, penyidik membawa beberapa berkas yang diduga berkaitan dengan kasus yang kini ditangani KPK. Selain itu, ada beberapa ruang lainnya yang digeledah seperti ruang bidang sumber daya air, bidang penerangan jalan umum, bidang pembangunan jalan dan jembatan, bidang preservasi jalan dan jembatan, bidang tata ruang, dan bidang perencanaan.
Seperti diberitakan sebelumnya, KPK melakukan OTT di Kabupaten Muba dan Jakarta Jumat kemarin. Dalam operasi senyap itu, KPK mengamankan dan menetapkan sejumlah tersangka, yakni Bupati Muba nonaktif Dodi Reza Alex Nurdin, Kepala Dinas PUPR Muba Herman Mayori, Kabid SDA Edi Umari, dan pihak ketiga Suhandi. Selain itu, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang sebesar 270 juta dari tangan Herman Mayori dan 1,5 miliar yang didapatkan dari mobil Bupati Muba Dodi Reza Alex Nurdin di Jakarta. Reporter dan juru kamera Firdaus Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.